Ya itu udah semua manusia itu wahum yakhisimun. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Aja kok wong saiki kan beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin lah. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker di mana-mana saya sering ditanya. Wadah yang perugus kandani nak adzan jo banter-banter, mengerameni tonggo. Nak niat salat ora usah adzan nak teko. Bar. Sing sitok. Sing sitok, yo ora kudu banter ben siar. Sing sitok. Mau sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok. Sing wis seneng tanpa adzan pun yo tanpa adzan rame-rame maksudnya wis salat ke milih ndi. Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan yang masjid itu wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan bianter. Tapi ranggo sound system wong zaman itu. Tapi banter aja. Tapi sing ngrameni lah, intinya sing ngrameni. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana, bener-bener ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu afdhalu min Abi Bakar. Mungkin jawabannya itu kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar afdhalu min Umar. Kalau nak dulu jawabannya kok bener ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar. Kalau nu isin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu. Ketika banyak masalah, itu sahabat dongo banter-banter. Nabi duka. Innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budek. Maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Lah pangeran wis krungu gegere ngono lho apa misalnya. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai. Terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal ijek donya itu masalah. Kemilan dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah jaluk tulung sapa? Pangeran kan? Pangeran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Tapi kalau tadi dibalik, dangdutan saja banter-banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter-banter? Karena dalam fikihnya itu tak warai Kang, sampean ben fanatik mazhab Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu ya manusia, sampean bisa tidak cocok. Tapi masalahnya kan otaknya jauh. Otaknya jauh, ilmunya jauh. Sekarang saya tanya, khutbah itu syarat sahnya Jumatan orang berapa dalam mazhab Syafi'i? 40. Syaratnya orang 40 itu dengar khutbah atau imam mendengarkan khutbah? Enggak, sampean saya tanya. Imam memperdengarkan khutbah atau orang 40 dengar khutbah? Loh beda. Makanya harus ngaji itu serius. Ngaji mondok rahatam gitu. Misalnya saya jadi imam, khotib. Yang dengarkan saya orang 40. Bisa saja yang dua itu kopok. Enggak dengar memang karena kopok. Atau yang 4 omong-omongan, enggak ngurusi. Tapi imam tetap dengan suara yang pengandaiannya orang normal itu dengar. Makanya kata fikih-fikih Syafi'i, wa yajibu isma'u arba'in wa illam yasma'u fi'lan. Yang penting seorang khotib memperdengarkan suaranya yang andekan dalam keadaan normal orang 40 itu dengar. Wa illam yasma'u mersi pun hakikat mereka tidak dengar. Karena mungkin omong-omongan, ada suara mobil, bising, tidur, gosip, macam-macam. Makanya itu perdebatan fikih yang wajib tuh isma'u arba'in atau sama'ul arba'in. Memperdengarkan atau hasil apa? Dengar. Lah baca bismillah ya seperti itu. Yang penting itu imam membayangkan mereka dengar atau hasil dengar. Paham sih kalau maksudnya? Makanya perdebatan fikih itu pasti seperti itu. Misalnya seorang guru. Sementing seorang guru atau kiai itu memahamkan. Dia sudah pakai bahasa yang baik, intonasi yang baik. Apa hakikatnya mesti Anda paham? Kan enggak juga.
Mungkin wis mbulet mikir tanggal wedi bayar BPKB sesuk macam-macam ono wong ngaji wis mbah. Sembang sumpah ngaji ngono suka. Tapi ketika seorang guru dengan standar yang baik metodologinya disebut mufhim, memberi pemahaman. Meskipun yang mendengar tidak paham. Atau orang lain tuh paham, padahal gurunya buruk. Karena otaknya sudah baik. Omongan keliru paham. Wah itu malah hebat. Wong pancen wis pinter. Lah ya makanya jadi perdebatan dalam madzhab Syafi'i. Ya, perdebatan ulama sampai seperti itu. Dalam khutbah itu yang penting orang 40 dengar atau yang penting adalah khotib memperdengarkan. Paham kalau maksudku? Jadi itu beda. Lah ulama itu mikir sampai ngono, Kang. Ya bulet tenan, Gus. Ngono kok mbok bantah, ngono mikire wis tok kono kok mbok bantah. Kowe mikir mau mikirnya berarti kandani terus mulai mikir. Wong ilmu terlambat kok mikir bantah ulama sing wis mikir lama. Mulai kalau seneng nak harus debat ayo ulama-ulama riyen lucu-lucu debatnya. Makanya dulu abahnya Said Muhammad itu Said Alawi itu pertama kali menangi ada mukabbirus saut, ada mik. Ya mik seperti ini. Ulama-ulama Mekah janggal. Ini sah apa ndak Jumatan dikhutbahi pamik. Karena syaratnya makmum itu mendengarkan suara khotib. Padahal dengan adanya mik, suara khotib itu menjadi lirih. Kan nggak mungkin bengok-bengok sudah ada mik. Berarti yang didengarkan mereka itu suaranya mik, suaranya speaker, bukan suara khotib. Andai kan tanpa mik kan nggak terdengar. Mulai kontroversi, sah apa ndak sah? Terus Sayyid Alawi, abahnya Sayyid Muhammad bilang, kalau orang nggak bisa melihat kecuali pakai kacamata, itu akad baiknya sah apa enggak? Karena kalau sah, berarti dia yang lihat itu tidak dia, tapi pakai kacamata. Wong kalau kacamata yang dicopot, dia bisa melihat. Oh ya enggak sah. Berarti enak dia jadi orang yang nggak pernah maksiat. Karena melihat perempuan di mana-mana juga dianggap tidak melihat. Mulane ana santri beling nang delok wong wedok jare delok kokoco. Perkarane gak delok wong wedok tapi delok gambare wong wedok. Berarti wong kacamataan ora tau maksiat. Tapi cara kula luwih maksiat meneh karena dia kalau marung itu jual belinya enggak sah terus. Berarti makan barang haram terus. Iya toh? Kalau orang pakai kacamata melihat perempuan enggak dosa, berarti kalau dia jual beli juga enggak sah. Berarti kalau makan haram, jual belinya enggak sah. Terus semenjak itu ulama-ulama Wahabi mulai mentoleransi, ya sudah gitu aja kok repot, sudah anggap nopo sah. Pakai kacamata gitu nopo sah. Dulu awal-awal ada teknologi itu ada perdebatan seperti itu. Oh, terus ada perdebatan lagi. Sekarang kesunatan jawab adzan apa jawab suara muadzin? Loh, siapa? Mulai bingung tuh sampai lagi orang tahu ngaji. Kalau suara muadzin sekarang ada masjid modern terutama kalau Ramadan. Mergo bilale ya ape mangan disetel wae radio. Kalau ono muadzine Kang radio disetel adzan niku sunatan jawab to ora? Wong gak ono muadzine. Mau rekaman adzan. Nah, ora tau mikir to sampean. Ya ono kiai kados teng daerah sarang biasa, wonten adzan teng masjid napa-napa. Sing radiusnya akan 1 kilo. Ngaji diterusno. Alasannya ini tidak suara muadzin, andai kan tidak pakai speaker kita tidak dengar. Ya dianggapnya tidak dengar, tenang aja macam. Karena sekarang tuh repot kan. Tapi kalau melihat azan tuh kalimat yang sakral, mendengar kalimat sakral, misalnya, aman saya tanya, kesunatannya itu mendengarkan bacaan Quran atau mendengarkan pembaca Quran? Bacaan Quran kan, kamu yakin kan kalau rekaman Quran didengarkan sunat enggak? Sunat, padahal tidak ada yang baca. Karena yang sunat memang mendengarkan bacaan Quran, bukan pembaca, bukan mendengar pembaca Quran. Difahami terus dadi kiai wangel. Mulane ulama-ulama saat ini sering berdebat ngoten. Yang penting itu orang 40 mendengar atau khotibnya dengarkan. Makanya suara muadzin itu kita menjawab suara muadzin pas suara speaker.
Karena kalau sekarang rusak kabeh, sama dulu tentang kitab fikih misalnya tentang Fathul Wahab, tentang Fathul Muin. Orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muadzin. Nah, ngoten nggih sebagai sejauh mendengar suara muadzin. Asumsinya muadzin itu di menara yang tinggi, ma'hudu is-sauti, suara itu enggak bising. Berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter. Ngantos sak kilo nggih, Pak. Mboten nganti kan. Saiki suara nganggo speaker bianter 3 kilo wae. Krungu, wong nek sound sistemnya apik. Apa wong sing krungu 3 kilo wajib Jumatan di tempat situ, wong di situ yang memperdengarkan 3 kilo nyerang daerah lain. Iya ta ora? Sampeyan ora tau mikir ngono to? Ora tau dawuh ahli fikih. Mulane sakniki menara rapati payu Kang dhisik Rasulullah ngutus menara mergo muadzin menek Kang kados menara Kudus riyen muadzin ku menek. Saiki menek mau ngos-ngosan tok tetep ae padha ae wong ngono nganggo apa? Speaker. Saiki gawe menara, speakere dak kok menara, wonge ning isor. Riyen niku bedhug kaya menara Kudus dak kok dhuwur, Kang. Muadzine mendhuwur, bedhuge dituthuk. Saiki gampang, Kang. Speakere ning dhuwur, bedhuge ning isor dituthuk nganggo mic. Wes, Cuk. Nah, mulane iku al hukmu yaduru mailatihi wujudan wa adaman. Hukum iku nak masalah hukum-hukum sosial ngoten berubah sesuai alasane. Si alasan wujud, si alasan ora ono. Perkarane nak nuruti modern nggih. Apa sing dialami zaman Nabi saiki rubah. Rubah sedanten. Mulane sing ngaten iki al hukmu yaduru mailatihi wujudan wa adaman. Hukum iku iso rubah. Riyen kesunatan menara mergo dienggo muadzin. Saiki menarane dienggo napa? Dienggo napa? Speaker. Muadzine cukup ning iso.